Dia yang selalu punya kata-kata penyemangat untuk orang lain, yang bahunya tampak begitu kokoh untuk jadi sandaran, yang tawanya bisa menghangatkan suasana seolah tidak ada beban di dunia ini. Kita mengaguminya, menyebutnya perempuan kuat. Tapi, pernahkah kita berpikir, di balik senyum tegar itu, di balik tawa yang terdengar lepas itu, ada cerita apa yang tersimpan? Adakah malam-malam sunyi di mana hanya bantal yang menjadi saksi air matanya yang tumpah tanpa suara? Adakah badai kekecewaan, luka hati, atau rasa lelah yang begitu mendalam yang pernah hampir membuatnya tumbang, namun tidak pernah ia tunjukkan pada dunia? Esok paginya, dia kembali berdiri, merapikan puing-puing hatinya dalam diam, dan melangkah lagi seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Kisah-kisah seperti ini, kawan, ada begitu banyak di sekitar kita, bahkan mungkin ada dalam diri kita sendiri. Kisah tentang kekuatan sejati yang seringkali tidak terlihat di permukaan. Nah, setelah di video sebelumnya kita sempat membahas hal-hal yang lebih ringan seperti tipe pria yang sering jadi topik obrolan cewek, kali ini kita akan menyelam sedikit lebih dalam. Kita akan menyentuh sisi emosional yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka. Kita akan bicara tentang apa arti kuat yang sesungguhnya bagi seorang perempuan. Ini bukan lagi tentang siapa yang dia bicarakan, tapi tentang kekuatan luar biasa yang seringkali tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang lahir dari kerapuhan. Terlalu lama, kita mungkin terjebak dalam definisi kuat yang keliru. Kita diajarkan, atau setidaknya melihat contoh di sekitar, bahwa perempuan kuat adalah dia yang tidak pernah menangis, yang selalu tegar, yang mampu menahan semua beban sendirian tanpa mengeluh. Dia yang wajahnya selalu tanpa ekspresi kesedihan, yang bahunya selalu tegak lurus. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri, kawan. Apakah definisi itu manusiawi? Apakah menahan semua emosi, memendam semua luka, dan tidak pernah menunjukkan sisi rapuh itu benar-benar sebuah kekuatan? Atau jangan-jangan itu justru sebuah beban yang lebih berat lagi? Menangis itu bukan tanda kelemahan. Air mata bukanlah bendera putih tanda menyerah. Air mata adalah respons alami jiwa kita saat merasakan sakit, kecewa, sedih, atau bahkan terharu bahagia. Menangis adalah cara tubuh kita melepaskan emosi yang tertahan, membersihkan sampah, perasaan yang menumpuk, agar kita bisa melihat lebih jernih setelahnya. Memendam air mata justru bisa menjadi racun yang pelan-pelan merusak dari dalam. Jadi, anggapan bahwa perempuan kuat tidak pernah menangis adalah sebuah mitos yang perlu kita bongkar bersama. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang keberanian untuk bangkit kembali setiap kali kita terjatuh. Kekuatan itu ada pada langkah kaki yang mungkin masih gemetar, tapi tetap memilih untuk maju setelah dihantam badai. Kekuatan itu ada pada keputusan untuk membuka mata menyambut pagi, meskipun semalam rasanya dunia sudah berakhir. Seringkali, kekuatan terbesar justru lahir dari titik terendah kita. Saat kita merasa paling rapuh, paling hancur, disitulah sebenarnya potensi pertumbuhan terbesar berada. Belajar dari luka. Setiap kekecewaan, setiap patah hati, setiap kegagalan, jika kita mau melihatnya dengan kacamata yang berbeda, sebenarnya membawa pelajaran berharga. Luka itu mungkin sakit, tapi bekas lukanya menjadi pengingat bahwa kita pernah melewati sesuatu yang sulit, dan kita berhasil melaluinya. Kita belajar tentang batas diri kita, tentang apa yang benar-benar penting, tentang tipe orang yang layak ada dalam hidup kita, dan yang terpenting, tentang kekuatan yang ternyata kita miliki untuk bertahan. Perempuan yang kuat seringkali adalah dia yang berhasil mengubah lukanya menjadi kebijaksanaan. Menemukan diri saat tersesat. Kadang, kita perlu merasa hilang terlebih dahulu untuk benar-benar menemukan siapa diri kita. Saat semua rencana berantakan, saat orang yang kita percaya mengecewakan, saat kita merasa sendirian, momen-momen itulah yang seringkali memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kita jadi bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa nilai-nilai yang aku pegang?
Proses pencarian jati diri di tengah kesulitan inilah yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih otentik dan lebih tahu arah tujuan hidup kita. Empati yang tumbuh dari rasa sakit. Seseorang yang pernah merasakan sakit yang mendalam seringkali memiliki tingkat empati yang lebih tinggi terhadap penderitaan orang lain. Dia jadi lebih bisa memahami, lebih bisa merasakan, lebih bisa memberikan dukungan yang tulus. Karena dia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu. Kekuatan ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang kemampuan untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kerapuhan yang pernah dialami berubah menjadi kapasitas untuk menyembuhkan. Berani menunjukkan kerapuhan. Justru dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Untuk berkata, "Aku butuh bantuan," atau "Aku sedang sedih." Di dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, menunjukkan kerapuhan adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Dan seringkali, ketika kita berani terbuka, kita akan menemukan bahwa kita tidak sendirian, bahwa banyak orang lain yang juga merasakan hal yang sama. Kekuatan ditemukan dalam koneksi tulus yang lahir dari keberanian untuk menjadi rapuh. Menetapkan batasan yang sehat. Perempuan yang kuat belajar dari pengalaman, bahwa tidak semua orang atau semua situasi layak mendapatkan energi dan waktunya. Dia belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang menguras jiwanya, belajar untuk menjaga jarak dari orang-orang yang toksik, belajar untuk melindungi kedamaian hatinya. Menetapkan batasan ini bukanlah egoisme, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Ini adalah kekuatan untuk menjaga integritas diri. Ingatlah kawan, kamu adalah manusia biasa, bukan pahlawan super dalam film. Sangat wajar jika ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, ingin menyerah, atau hanya ingin menangis tanpa alasan. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk butuh waktu istirahat, butuh dukungan, butuh melepaskan beban sejenak. Jangan terjebak dalam tuntutan untuk selalu terlihat kuat di mata orang lain. Beban ekspektasi itu bisa sangat melelahkan. Yang terpenting bukanlah topeng kuat yang kamu pasang, tapi proses yang terjadi di dalam dirimu. Proses menerima perasaanmu, proses belajar dari pengalamanmu, dan proses memilih untuk terus melangkah maju, seberapapun kecilnya langkah itu. Kekuatanmu tidak diukur dari seberapa keras kamu bisa menahan tangis, tapi dari bagaimana kamu mengumpulkan kembali kepingan hatimu setelah ia pecah. Kekuatanmu ada pada caramu memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu. Kekuatanmu ada pada keberanianmu untuk mencoba lagi meskipun pernah gagal. Kekuatanmu ada pada keputusanmu untuk tetap percaya pada kebaikan meskipun pernah disakiti. Lihatlah dirimu di cermin. Lihat semua perjalanan yang sudah kamu lalui, semua badai yang sudah kamu hadapi, semua air mata yang pernah jatuh tapi kemudian mengering, semua luka yang mungkin masih membekas tapi tidak lagi mengendalikanmu. Kamu masih di sini, kamu masih bernapas, kamu masih berjuang. Itu adalah bukti kekuatan yang tak terbantahkan. Jadi, kalau kamu pernah menangis semalaman karena hatimu terluka, kalau kamu pernah merasa hancur dan ingin menyerah, tapi hari ini kamu ada di sini, menyimak ini, bernapas, dan mencoba lagi menjalani ketahuilah ini, kamu kuat, sangat kuat. Kekuatanmu tidak diukur dari seberapa jarang kamu menangis, tapi dari seberapa berani kamu untuk tetap berdiri dan melangkah setelah badai reda. Kamu nggak harus selalu terlihat kuat di mata semua orang, kawan. Izinkan dirimu merasa, izinkan dirimu rapuh sesaat. Tapi selama kamu terus memilih untuk bangkit dan melangkah maju, sekecil apapun langkah itu, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Bagaimana pandanganmu tentang kekuatan sejati seorang perempuan? Apakah kamu punya cerita tentang momen di mana kamu merasa paling rapuh, tapi justru menemukan kekuatan terbesarmu? Bagikan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi dan menguatkan di sana. Ruang ini adalah tempat aman untuk kita semua. Jika obrolan kita kali ini terasa menyentuh hatimu atau memberimu sedikit perspektif baru tentang kekuatan diri,
Dukunganmu melalui tombol suka akan sangat berarti. Itu membantu pesan positif ini menjangkau lebih banyak jiwa. Dan jika kamu ingin terus menjadi bagian dari komunitas Jejak Pemikiran, tempat kita bisa merenung dan bertumbuh bersama melalui berbagai pemikiran tentang kehidupan dan perasaan, pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu ada ruang untukmu di sini. Terima kasih sudah menemani perenungan ini sampai akhir. Peluk erat untuk dirimu sendiri. Kamu hebat, kamu kuat dengan caramu yang unik. Teruslah melangkah. Sampai jumpa di Jejak Pemikiran berikutnya.